pun kita tidak bisa memberikan support system yang baik untuk si anak remaja ini, tidak gampang menjustifikasi dan memberikan pelabelan ini juga sudah lebih dari cukup. Karena justru hantaman yang paling keras itu adalah bukan status baru, tapi stigma diskriminasi ini justru hantaman yang paling keras diterima dan berimbas sangat luar biasa. Sampai terkadang kesehatan mentalnya dia yang terganggu, dan ketika kita tidak telat untuk membersamainya, mohon maaf, dari hal yang tidak diinginkan sampai dia bunuh diri. Kemarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo sahabat Japanan, kita bertemu lagi di podcast saja. Podcast kesehatan sahabat Japanan di episode kelima. Iya, nah ngomong-ngomong, hari ini yaitu kita akan memiliki tema Kenali Dirimu, Wujudkan Remaja Sehat dan Remaja Produktif. Kasih tepuk tangan dong buat yang ada di studionya Puskesmas Japanan, biar seru. Oke. Nah, tadi sudah ada nih yang bicara, Ge. Nah, itu tadi. Hari ini yaitu kita akan mengundang beliau. Beliau ini sangat sudah profesional, jam terbangnya tinggi sekali, di mana-mana pasti sudah mengenal beliau. Siapa lagi kalau nggak Mas Fuad. Selamat datang Mas Fuad. Selamat datang. Ini podcastnya Puskesmas Japanan, yaitu namanya Podcast Saja. Podcast Saja? Iya, Oke. nama kepanjangannya yaitu Podcast Kesehatan Sahabat Japanan. Oke, seperti siap. itu. Jadi podcast ini tuh khusus untuk sahabat Japanan Khusus di luar Japanan. sana. Oke. Selain sahabat Japanan nggak bisa masuk? Bisa, boleh kan? Oke, siap. Kita kenali dengan sahabat Japanan. Nanti teman-teman saya follow, fans saya namanya follow, Fuad Lisius. Oke. Jadi nanti jangan lupa follow akun Instagram dari Puskesmas Japanan dan juga podcastnya podcast aja, Ya, podcast saja, sahabat Japanan. Yes. Kita selalu mengingatkan jangan lupa Like, komen, subscribe, dan share ya. Share, apalagi betul. fansnya ini Mas Oke, Fuad ini sangat siap. banyak sekali harus, Iya, wajib. di luaran sana monggo bisa like, apalagi kita di podcast saja ini atau di YouTube-nya Puskesmas Japanan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita tampilkan. Betul. Mas, nah hari ini sebelum kita membahas beberapa apa sih yang perlu kita bahas di remaja, ya monggo Mas Fuad bisa memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang. Oke, siap. Terima kasih Kak Eti. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Eti dan seluruh teman-teman dari Puskesmas Japanan dan juga seluruh sahabat Japanan yang saat ini sedang nonton podcastnya podcast saja, sahabat Japanan. Luar biasa, senang dan berbangga saya Fuad Abdillah bisa diundang dan bisa bergabung di sini menjadi salah satu teman bestinya Kak Eti yang tentunya hari ini saya Fuad, saya dari koordinator KDS CC Plus Pejuang Sehat, jadi lembaga yang bergerak di isu kesehatan reproduksi dan juga membersamai teman-teman sahabat-sahabat yang kurang beruntung yang dia ada status baru yang ada di dalam dirinya, orang dengan HIV positif. Dan selain itu saya juga menjadi Dewan Pembina di Insan Genre, di Dinas PPPA PPKB dan juga Forum Anak Jombang. Begitu Kak Eti. Sangat luar biasa sekali ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Wah, pengalamannya sangat banyak sekali ya sahabat Japanan. Jadi Mas Fuad ini menjadi Dewan Pembinaan Insan Genre Dinas PPA ke PPKB. Betul. Oke. Yang kedua menjadi Dewan Pembina Forum Anak Jombang. Forum Anak Jombang. Makanya hari ini sangat cocok sekali ya Betul. dengan tema kita remaja-remaja ya Mas Fuad. Siap. Nah, yang ketiga menjadi pengawas koperasi kredit Union Semangat Warga. CUSW. Sebenarnya hari ini saya ada monef, tapi berhubung Japanan ada kegiatan dan saya sudah diplot sama beliau, si admin, akhirnya saya kesini dulu. Nanti besok saya baru meluncur ke sana. Iya, oke. Sangat luar biasa sekali ya sahabat Japanan.
yang terakhir yaitu menjadi anggota Aliansi Inklusi Kabupaten Jombang. Betul. Jadi Aliansi Inklusi Kabupaten Jombang ini adalah aliansi beberapa organisasi masyarakat. Ada 25 organisasi masyarakat sipil yang ada di Kabupaten Jombang. Salah satunya adalah lembaga kami itu bergerak bersama untuk mengkampanyekan terkait isu HKSR, hak kesehatan seksual reproduksi di Kabupaten Jombang. Salah satu keberhasilannya kemarin kita berhasil mendorong pemerintah Kabupaten Jombang terkait dengan peraturan Bupati Kabupaten Jombang, dan alhamdulillah sudah di ACC sama beliau waktu itu, Ibu Munjidah Wahab. Oke, itu Mas Fuad menjadi salah satu anggota dari inklusi itu dari tahun berapa? Anggota Aliansi Inklusi itu sejak tahun 2022 baru terbentuk. Ini sudah 2 tahun berjalan sampai tahun 2024. Dan insya Allah pertengahan bulan November ini, saya akan meluncur ke Medan karena selama 4 hari di sana dan belajar banyak dengan teman-teman aktivis yang ada di sana. Betul, nanti akan silang belajar begitu dengan teman-teman aktivis yang lain seluruh Indonesia. Nah itu teman-teman. Jadi Mas Fuad ini jam terbangnya sudah sangat tinggi sekali, sudah di mana-mana sudah mengenal Mas Fuad. Tadi sudah nyinggung apa Mas? HKSR. Fansnya Fulu, Fuad Lisius. Nah, salah satu Fulu saya adalah Bu Lulu, PP dari Puskesmas Japanan. Ya itu. Salah satu jadi pegawai Puskesmas ini fansnya Mas Fuad. Betul. Iya, Mas Fuad kemarin kita sudah membuka pertanyaan untuk netizen yang ada di kita di Instagramnya Puskesmas Japanan. Nah ini ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Oke. Monggo nanti bisa dijawab. Siap, Bu. 3 pertanyaan ini yang paling banyak yang ditanyakan. Untuk yang pertama, menyukai, mencintai lawan jenis, sesama jenis, atau yang sekarang lagi marak yaitu mencintai yang lebih tua. Nah bisa lebih kayak jaraknya 20 tahun. 15-an itu kan sangat jaraknya sangat rentang usianya jaraknya sangat jauh. Ya. Itu apakah wajar gitu? Nah, monggo bisa dijawab. Sebelum saya bilang wajar dan tidak wajar, yang menjadi highlight bahwa mencintai itu maknanya sangat luas. Maknanya sangat universal. Saya dengan teman-teman keluarga besar yang ada di Puskesmas Japanan juga mencintai. Saya dengan Kak Tias juga mencintai. Saya dengan Kak Lulu juga mencintai. Saya dengan Kak Eti juga mencintai. Cuma dalam makna yang seperti apa begitu. Karena makna yang mencintai ini sangat luas begitu. Kalau berbicara terkait dengan lawan jenis, sesama jenis yang rentang usianya berbeda jauh dan lain sebagainya, saya rasa secara pribadi nggak ada masalah, asalkan dalam konteks dan juga tidak sampai keluar dari norma-norma yang tidak seharusnya. Kayak beberapa waktu yang lalu, mohon maaf kalau boleh saya singgung terkait temuan kasus yang cukup mencuat di sosial media. Saya rasa kayak itu juga sempat membaca, mohon maaf, di salah satu madrasah aliyah negeri di luar sana ada salah satu pelajar yang dia mohon maaf melakukan perilaku hubungan seks dengan gurunya sendiri. Nah, kalau mencintai gurunya sebagai bapak, kemudian karena dia sosok figur bapak dia nggak punya, karena ditelisik bapak ibunya sudah meninggal, hanya cukup sampai di situ. Tapi kalau sampai melakukan, mohon maaf, hubungan seksual, itu yang kami tidak sepakat dan sependapat. Termasuk sesama jenis, kemudian lawan jenis pun, saya rasa pun ketika tidak dalam ikatan satu pernikahan juga tidak diperbolehkan secara norma begitu, termasuk dengan rentang usia. Kalau terkait dengan rentang usia, kalau berbicara artis pun kayak misalkan si King Nasar dengan Musdalifah dengan rentang usia yang cukup jauh, itu juga asalkan kedua belah pihak saling mencintai dan juga sudah diikat dengan norma, sah-sah saja kalau sampai berada di fase pernikahan. Tapi kalau sampai yang tidak belum masuk di fase pernikahan, melakukan hal yang tidak seharusnya tidak dilakukan, itu tidak kita ACC dan tidak kita iyakan begitu. Betul, itu yang perlu diwaspadai. Begitu Kak Eti. Apalagi di Indonesia ini ada norma-normanya. Betul, ada norma hukum, norma adat, norma susila, banyak banget. Karena kita ini mungkin itu tadi, kalau masih batas wajar, monggo-monggo aja, sah-sah aja gitu. Kalau sudah di luar dari norma, nah itu tadi kita sudah beranggapan itu tidak boleh. Betul, gitu, apalagi sampai melakukan yang tidak seharusnya dilakukan. Betul. Nah itu untuk yang kedua, pertanyaan kedua dari netizen ini, kenapa dorongan dan hasrat dari
remaja itu bisa muncul sewaktu-waktu. Apalagi remaja ini keingintahuannya sangat tinggi. Sangat luar biasa. Nah, itu gimana? Oke. Karakteristik dari usia pubertas. Usia pubertas itu rentang usianya, ini menurut data Dinas BKKBN, bahwa rentang usia adalah sekitar usia 10 tahun sampai 24 tahun. Dikatakan pubertas ya. Dan belum menikah. Jadi ketika usia 17 tahun, ketika dia sudah menikah, sudah tidak dikategorikan remaja. Ini saya berbicara definisi menurut BKKBN. Tapi kalau belum menikah, dia masih masuk di rentang usia remaja atau pubertas. Jadi masa pubertas dulu itu adalah fase di mana masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Yang itu problematikanya, kemudian perubahannya sangat luar biasa. Baik secara fisik, baik secara organ reproduksi, maupun secara psikis. Begitu. Jadi secara emosional itu sangat luar biasa. Makanya di usia remaja, di usia pubertas itu sebenarnya hal yang wajar. Remaja ingin tahu, remaja ingin ngegeng, berkumpul dan lain sebagainya, remaja memberontak misalkan. Tinggal bagaimana caranya teman-teman yang ada di sekitarnya dan juga mindset dari si remaja sendiri dibersamai dan dibekali dengan yang tepat agar dia tidak sampai melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Itu yang menjadi catatan. Kalau remaja dikatakan ingin mencoba, pasti. Tinggal bagaimana treatment orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama adalah pola asuh orang tua, orang terdekatnya. Rata-rata kenakalan remaja itu disebabkan karena adalah dari rumah terkecilnya ini pasti sedang tidak sehat, dalam keadaan tidak baik-baik saja. Rata-rata begitu yang kami temukan di lapangan. Itu Kak Eti. Sahabat Jawabanan, jadi udah dua pertanyaan ini sudah sangat menguras emosional ya. Betul. Iya, karena kalau kita membahas tentang kenakalan remaja itu banyak sekali banget, ya betul. Mas Fuad. Apalagi remaja saat ini tuh keingintahuannya tinggi, terus keponya tinggi, kepo gitu, maksimal, iya, emosionalnya pengen labil gitu. begitu, masih belum stabil begitu. Iya, apalagi sekarang tuh kan ada psikolog, banyak sekali sasarannya psikolog itu yang datang itu anak remaja. Kesehatan mental sekarang juga menjadi isu dari Kementerian Kesehatan, jadi Dinas Kesehatan juga. Betul, dan dukungan dari keluarga itu Keluarga sangat penting, itu adalah nomor satu dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Iya, betul. Karena keluarga itu orang pertama kita yang kita kenali. Betul. Bukan orang lain, karena keluarga itu orang pertama yang kita kenali dari lahir dan semuanya itu harus dengan dukungan keluarga itu tadi. Betul. Ya Mas Fuad. Keluarga. Oke. Untuk yang pertanyaan ketiga nih, kenapa sih Mas remaja ini harus pintar-pintar tahu tentang akibat dari pergaulan bebas? Seperti karena kan banyak sekali kayak remaja ini ada yang sudah punya penyakit kayak penyakit PIMS, menular, penyakit infeksi menular seksual, infeksi menular itu tadi. Terus ada yang sudah kenal obat-obatan terlarang, narkoba, betul. Terus ada yang sudah berhubungan seksual, hamil di luar nikah. Nah, itu seperti apa, Mas? Saya berbicara terkait PIMS karena ini relate dengan lembaga kami, begitu ya. Beberapa waktu yang lalu dari Polikulit Kelamin RSUD Kabupaten Jombang, yang itu adalah juga mitra kami, ketika data kami sudah berbasis online, dari 1.798 pasien atau dampingan kami orang dengan HIV positif yang berbicara di rentang usia 14 sampai 19 tahun, berarti sahabat Japanan yang ini sahabat Japanan rentang usia remaja kan, 14 sampai 19 tahun. Saya tarik datanya sesuai dengan umur, itu ada 79 orang yang itu bukan hanya ada virus di dalam tubuhnya, tapi ada penyakit penyerta. Jadi gini, untuk masyarakat khususnya remaja ya. Jadi perlu banget untuk tahu terkait akibat dari pergaulan bebas. Betul. Karena kenapa sekarang itu tadi salah satunya seperti yang diceritakan oleh Mas Fuad terkait penyakit seksual menular, penyakit infeksi menular seksual. Betul. Nah, itu tadi banyak sekali remaja yang sudah kena, apalagi sudah mengenal namanya pergaulan bebas. Apalagi hamil di luar nikah. Nah, itu. Banyak banget. Saya juga membersamai, memberikan deep counseling begitu untuk penguatan mental. Dan rata-rata pelakunya adalah relasi kuasa. Kalau nggak pamannya, kalau nggak yang di Utara Berantas kemarin itu adalah
orang terdekatnya, bapak tirinya yang melakukan sendiri. Rata-rata begitu. Kalau enggak gitu gurunya, kalau enggak gitu dosennya, kalau enggak gitu kepalanya, misalkan kepala yang ada di perusahaan dan lain sebagainya. Pokoknya relasi kuasa lah. Nah, jadi itu. malah yang melakukan itu bukan dari orang luar yang tidak dikenal, justru malah orang-orang terdekat yang punya relasi kuasa. Kalaupun dengan seusia, itu biasanya relasi kuasanya adalah jumlahnya lebih banyak daripada misalkan Kak Eti, kemudian mohon maaf, saya dengan beberapa orang begitu, kemudian melakukan pelecehan seksual terhadap Kak Eti. Misalkan begitu relasi kuasanya. Gitu teman-teman. Jadi banyak sekali yang melakukan itu malah di luar dari yang seharusnya melindungi kita di Betul tempat banget. instansi itu Betul atau di banget. tempat-tempat kayak sekolah dan sebagainya, malah yang melakukan. Yes, betul. Nah itu padahal di usia remaja itu kan khususnya kalau kita menjadi orang tua, menjadi orang yang dewasa lebih dari remaja itu kan harus melindungi, harus mengayomi. Betul. Nah itu tadi. Termasuk Kayak guru, menyalahgunakan termasuk guru. Kekuasaan. Betul. Gitu. Berapa waktu yang saya bersamai itu mohon maaf seorang remaja perempuan kelas 12 berarti kelas 3 SMA. iya. Saya nggak bisa sebutkan SMA-nya yang dia mendapatkan perlakuan pelecehan seksual dari guru olahraganya. Ketika ditarik lagi saya gali kenapa sampai itu terjadi dan lain sebagainya. Balik lagi si perempuan, si anak yang saya bersamai ini dia merupakan butuh sosok figur seorang ayah karena rumah tangga bapak dan ibunya, papa dan mamanya sedang tidak baik-baik saja. Jadi merindukan sosok figur seorang ayah. Akhirnya dia tidak berpikiran negatif thinking dengan si guru olahraga ini bahwa akan melakukan tindakan itu ya karena rentang usianya berbeda begitu loh. Dianggapnya kayak ayah, kayak bapak dewe, tapi ternyata dia punya motif dan tujuan tertentu melakukan pelecehan seksual. Pasti ada di sekitaran kita. Betul. Ya Mas ya, karena sekarang itu gini, usia remaja itu seharusnya menjadi pelindung, maksudnya menjadi generasi muda kita nantinya yang akan meneruskan yang sudah ada gitu kan. Nah itu seharusnya kita dukung, kan apalagi usia remaja itu butuh kasih sayang yang lebih ya Mas ya. Kasih sayangnya itu apalagi kalau di keluarga sudah tidak didapat, makanya butuh sosok di luar dari keluarga itu tadi. Apalagi kan kasih sayang itu benar-benar lingkupnya luas dan butuh, apalagi kalau sudah tidak ada orang tua atau orang tuanya ada yang itu tadi rumah tangganya tidak baik-baik saja, terus ada yang sudah cerai, terus ada yang cuma salah satu pihak aja kan. Kasih sayang dari laki-laki sama perempuan itu kan beda. Ya, apalagi dari bapak sama ibunya gitu. Nah ini untuk khususnya untuk sahabat Japanan di luaran sana, apalagi sudah punya anak ya di usia-usia remaja ini. Nah itu mau tanya terkait gimana caranya sebagai orang tua yang baik, apalagi punya anak di usia-usia remaja seperti itu. Kita ini harus gimana supaya anak kita ini nggak pergaulan bebas, apalagi anak zaman sekarang Mas. Anak zaman sekarang itu keponya sangat tinggi. Dan mohon maaf, gadget itu sangat luar biasa. Dua mata pisau, semuanya bisa diakses dengan gadget, dengan googling. Tapi di sisi lain tidak semua yang ada di googling ini semuanya benar. Begitu. Nah, lagi sekarang kalau kita mau mencari sesuatu yang kok aku kepo seperti ini, kita cari langsung muncul semuanya. Di Google, ya, nah itu gimana menjadi orang tua yang supaya remaja ini lebih dekat ke kita. Apalagi Mas kan sudah punya pasien atau punya sasaran yang usianya remaja-remaja banyak sekali kan, banyak yang sudah kayak pasti konsul ke Mas terkait saya ini di rumah seperti ini. Nah, itu gimana menjadi orang tua yang hebat atau menjadi orang tua yang baik. Gitu. Parenting nomor 1 bagi saya. Jadi seorang orang tua harus bisa memposisikan kapan dia bisa menjadi orang tua. Ada kalanya memang anak perlu disiplin, ditegesin iya. Tapi ada kalanya yang perlu menjadi catatan bisa menjadi teman sebaya. Itu yang tidak semua orang tua bisa melakukan itu. Karena itu yang dibutuhkan oleh remaja. Di sisi lain dia bukan hanya untuk didikte aja, otoriter aja seorang orang tua. Kamu harus mewujudkan mimpimu ini. Kamu dipaksa menjadi sekolah kedokteran misalkan atau dan lain sebagainya. Tapi dia tidak banyak mendengar aktif dari kebutuhanmu apa toh.
Kamu pulang sekolah misalkan, anak pulang dari sekolah. Kamu tadi diajarin apa? Banyak menjadi pendengar yang baik untuk anaknya dan menjadi teman sebaya. Dengan menjadi teman sebaya semuanya akan tergali. Dengan teman sebaya semuanya akan bisa terurai. Tapi rata-rata di luar sana orang tua susah untuk memposisikan itu begitu. Mungkin dia sudah capek dengan pekerjaannya, tapi mohon izin kiranya seluruh sahabat Japanan yang memiliki orang remaja, anak dan lain sebagainya, mohon kiranya panjenengan bisa menjadi sosok teman sebaya. Sisi lain harus menjadi teman sebaya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi sebagai orang tua sebenarnya benar kita harus mendidik anaknya, ya, mendidik anak kita, apalagi anak yang sudah di usia remaja ya Mas ya. Tapi kita menjadi teman sebaya itu sangat penting juga. Penting banget. Dan mendidik tidak harus dengan nada yang tinggi, dengan ucapan yang keras, dengan sentuhan verbal, fisik begitu. Tidak harus selalu begitu. Karena dengan kelembutan kita bisa kontrol kok dengan anak-anak remaja. Kita bisa memastikan kok remaja kita baik-baik aja. Justru dengan tambahan ketika ada kontak fisik kekerasan secara fisik kepada si anak ini tidak menutup kemungkinan akan memunculkan trauma yang sangat luar biasa bagi remaja dan si anak. Jadi itu tadi nggih sahabat Japanan. Jadi kalau kita menjadi orang tua, apalagi kita sudah mempunyai anak yang sudah usia remaja ya Mas ya, butuh banget sosok yang mendampingi. Butuh banget sosok yang teman, menjadi teman. Jadi kita kayak kembali lagi ke masa remaja ya Mas ya. Boleh. Kita menjadi teman, apalagi kalau anak kita yang usia remaja itu pasti ada sudah curhat-curhatan. Boleh. Sama pasangannya atau lagi berantem sama pasangan bisa cerita ke orang tuanya. Jangan anak kita itu mencari di luaran sana untuk mendapatkan kasih sayang. Karena informasi yang di luar sana itu tidak selalu benar. Betul. Nah, itu. Mas, kalau kita membicarakan masalah tentang kesehatan seperti itu tadi, masalah-masalah kesehatan yang diderita oleh remaja. Kan remaja saat ini itu maunya bebas. Maunya bebas. Dikasih tahu sama orang tuanya itu kadang bebal. Kita supaya kita di usia remaja ini nggak terjerumus ke sana itu seperti apa, kayak kita nggak pergaulan bebas, terus pacaran ya sehat-sehat aja, terus kayak nggak sampai kena naudzubillah min dzalik ya Mas ya, kena penyakit seksual menular tadi. Nah itu gimana Mas, tips and triknya? Sebagai remaja, ini yang paling penting. Remaja itu yang ada di otaknya itu sangat luar biasa. Keingintahuannya sangat luar biasa. Ingin mencobanya sangat luar biasa. Itu hal yang wajar. Labilnya juga sangat luar biasa. Tinggal yang menjadi catatan adalah seorang remaja ini, sahabat Japanan yang masih remaja, masih anak-anak dan lain sebagainya, yang itu berada di posisi itu, di fase itu adalah hal yang lumrah dan wajar. Tinggal bagaimana teman-teman sahabat remaja dari Puskesmas Japanan ini bisa mengelola hati dan juga pikirannya. Kalau misalkan remaja kepo dengan video mesum, video porno, dialihkan segera dengan hal-hal yang positif. Banyak hal di luar sana yang positif. Di antaranya kegiatan ekstrakurikuler, musik boleh, religi boleh, dan lain banyak hal. Justru di usia remaja itu saatnya mereka mengeksploitasi dengan hal yang positif untuk sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya dia. Betul. Kalaupun butuh informasi, ruang informasi, Anda bisa dapatkan di orang tua terdekat. Kalaupun orang tuanya tidak support, kami teman-teman yang ada di Puskesmas Japanan sudah siap, lembaga kami juga siap. Jadi selalu saya notice bahwa berceritalah kepada orang yang tepat. Jangan sampai bercerita dengan orang yang salah. Itu menjadi catatan buat remaja. Karena ketika bercerita dengan orang yang salah, itu akan menjadi bumerang, akan menjadi bom waktu, akan menyerang si remaja ini. Akan balik bukan hanya kesehatan mental, tapi juga akan trauma, kesehatan mental, kemudian dendam, dan lain sebagainya. Makanya harus carilah orang yang tepat. Dan salah satu pilihan yang tepat adalah di Puskesmas Japanan dan juga salah satunya di lembaga kami, KDS SC Plus Pejuang Sehat. Oke. Gitu. Tadi kalau saya menggarisbawahi terkait
carilah teman curhat yang tepat, orang yang tepat. Jangan yang salah. Betul. Nah itu, mungkin remaja di luar sana itu pasti kepo. Gimana kita mencari teman yang tepat? Apalagi kita itu biasanya menilai orang kan dari fisiknya dulu. Terus kita sudah kenal, ini baik-baik, ujung-ujungnya nggak baik. Itu gimana Mas? Supaya remaja di sana itu nggak salah milih teman. Gitu. Remaja yang salah satunya memastikan bahwa ini adalah orang yang tepat. Dia, si remaja ini bisa memilih dan juga memilah si temennya, orang circle-nya, tanpa harus menjauhi. Misalkan kalau dia melakukan hal yang, oh ini bukan circle, ini bukan remaja yang baik untuk aku, misal, tidak harus dijauhin. Justru kalau bisa kita menarik mereka menjadi lebih positif. Tapi salah satu tolok ukurnya adalah si remaja ini punya teman sebaya yang tidak hanya selalu memberikan pujian dan juga give applause untuk si anak, walaupun itu salah. Jadi teman sebaya yang baik adalah teman yang, misalkan aku dengan Kak Eti, kita sebaya nih, Kak, kayaknya gak pas deh kamu begitu. Jadi berani untuk memberikan teguran, tapi dengan cara yang elok. Itu salah satu tolok ukurnya begitu. Tidak selalu hal yang tidak baik itu dibenarkan. Salah satunya begitu. Apalagi, sorry to say, mohon maaf, apalagi teman sebaya yang sudah sampai memberikan manipulatif, mohon maaf, kelihatannya sih bagus, baik banget, tapi sorry, terkadang manipulatif. Kita nggak tahu maksud dan tujuan. Misalkan saya dengan Kak Galih, dia baik dengan saya, tapi ternyata manipulatif, misal. Tidak selalu. Kita harus bisa memastikan, kalau dia sampai melakukan hal yang tidak baik kepada diri saya, berarti dia bukan sahabat yang baik buat saya. Misalkan sampai menyentuh daerah-daerah sensitif, misalkan lawan jenis dan lain sebagainya, berarti dia bukan teman yang baik. Atau memaksa, misalkan kalau kamu nggak melakukan ini, berarti kamu nggak sayang dong dengan aku. Hey, berarti dia fix bukan orang yang baik. Oke. Jadi itu tadi ya tipsnya dari Mas Fuad. Jadi kita harus pinter-pinter nih pinter-pinter memilih teman yang baik. Apalagi kalau kita sudah tahu teman kita ini toksik. Kalau sudah toksik ini, wah kita harus menghindari. Boleh kita tetap berteman, tapi harus menjaga ada jaraknya. Benar sekali, ada jarak. Jadi nggak perlu kita kita berteman tetap, cuma kita harus ada jaraknya itu tadi ya Mas. Oke, kalau kita membicarakan sanksi sosial Mas. Sanksi sosial. Ya, banyak sekali di luar sana, pasti sahabat Japanan juga kepo nih. Di sekitar kita itu ada yang sudah punya penyakit seperti itu, ada yang hamil di luar nikah, ada yang sudah punya penyakit IMS dan sebagainya. Itu banyak sekali yang dikucilkan atau orang tuanya itu sudah menganggap kamu bukan anak saya gitu, atau kamu kenapa kok sampai seperti ini, padahal saya mendidiknya nggak seperti ini. Nah itu gimana Mas? Sanksi sosial itu emang ada atau kita menyikapinya harus gimana? Kak Eti dan seluruh sahabat Japanan, berdasarkan pengalaman yang ini saya agak melo kalau bicara begini, karena sanksi sosial ini justru hal yang sangat berat yang harus dilewati oleh teman-teman remaja yang ada di luar sana. Oke, dia salah. Oke, dia kena PMS. Oke, dia hamil di luar nikah. Tapi semuanya orang di luar sana itu kadang-kadang melihat hanya kayak misalkan kasusnya yang di luar sana. Kalau saya nggak bisa sebutkan, yang dia melakukan perilaku beresiko dengan gurunya sendiri hampir 2 tahun. Pasti justifikasinya dia anak nakal, perempuan nakal. Bener. Dia iseng haus dengan seksual dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain dia tidak mengukur apa yang bisa menyebabkan dia. Kalaupun kita tidak bisa memberikan support system yang baik untuk si anak remaja ini, tidak gampang menjustifikasi dan memberikan pelabelan ini juga sudah lebih dari cukup. Karena justru hantaman yang paling keras itu adalah bukan status baru. Misalkan dia didiagnosa HIV positif. Misalkan dia didiagnosa dengan ada kondiloma acuminata. Misalkan dia didiagnosa sifilis. Ada obatnya semuanya, sifilis. Tapi stigma diskriminasi ini justru hantaman yang paling keras diterima dan berimbas sangat luar biasa. Sampai terkadang kesehatan mentalnya dia yang terganggu, dan ketika kita tidak telat untuk membersamainya, mohon maaf, dari hal yang tidak diinginkan sampai dia bunuh diri. Kemarin
Nah itu kita tidak dengan melakukan itu juga merangkul, hai kamu baik-baik aja kok. Kamu support sistemnya sangat luar biasa. Itu akan menjadi obat yang sangat mujarab bagi mereka teman-teman remaja dengan tidak memberikan stigma dan diskriminatif. Karena tadi saya menggarisbawahi kata-kata kayak kita menanyakan kata-kata baik-baik saja itu Yes. sangat perlu sekali Betul. ya Mas ya. Selalu Iya. saya tegaskan di seluruh remaja saya ketika selesai konseling dengan saya selalu meyakinkan, Do, Le, saya manggilnya anak-anak saya selalu begitu, pasti baik-baik aja. Pasti baik-baik aja. Ada Kak Fuad, ada teman-teman yang siap untuk bersamamu. Kamu tidak sendirian, ada kami yang bersamamu. Kalau ketika itu tidak didapatkan dari orang tua, dari guru, dari orang sekitar yang menjadi support system yang baik untuk si anak, minimal dari kami. Kamu baik-baik aja kok. Apapun itu. Hamil di luar nikah, kemudian rata-rata kayak pelecehan seksual, rata-rata mereka adalah korban. Ketika sudah jadi korban, ketambahan pelabelan negatif, dah Nio, apa yang dirasakan? Hantamannya sudah makin kencang bagi si remaja dan si anak. Itu. Nah, itu. Jadi sahabat Japanan tadi, kalau kita di luar sana punya teman atau punya saudara atau Yes. keluarga dan sebagainya, ada yang seperti itu, kita harus mensupport dia, merangkul dia, apalagi dengan kata-kata baik-baik saja itu sangat mujarab. Ya, Satu Mas, ya. kata tapi Benar. deep banget gitu loh. Benar. Deep Deep banget. banget, langsung ngena di hati Betul ya, Mas, banget. ya Allah. Iya. Jadi gini Mas, untuk biasanya kan dukungan itu kadang di masyarakat atau di lingkungan kita, bukan dari keluarga, Betul, itu mendukung. betul, Kayak betul. dari tim Mas, kayak Betul. dari tadi apa KDS, KDSS Plus. JJ itu Betul. mendukung, sangat Betul. mendukung anak remaja itu. Dan tenang Tapi aja, dari- ini sahabat Japanan terdekat bisa datang di Puskesmas Japanan kok. Minimal ada teman-teman Kak Tias, ada Bu Lulu, tenang Nah, aja. Ada Kak benar. Eti, ada Kak Benar Gali, sekali. tenang aja. Jadi kita tenang tim aja, ya, Mas, ya, satu tim. tim. Nanti kalau tidak bisa terselesaikan di sini bisa di-refer ke kami di lembaga kami. Karena Benar. kami yang ada di kabupaten begitu. Monggo silahkan dan jangan segan, jangan malu. Jangan sampai berada di stadium 3 dan 4 atau di stadium akut. Apapun itu kondisinya, baik kesehatan fisik, kesehatan mental, maupun kesehatan spiritual, Anda bisa datang di Puskesmas Japanan. Puskesmas Japanan. Luar biasa. Oke, nggih. Sahabat Japanan di luar sana sangat informatif nggih, sangat Yes. kita sudah mendapatkan berbagai informasi Betul. dari Mas Fuad. Nah, tadi ini untuk episode selanjutnya yaitu kita akan membicarakan terkait fakta atau mitos nih, Fakta Mas. mitos, oke baik. Ya, jadi nanti Mas Fuad bisa Siap. menjawab apakah ini fakta, Fakta atau atau mitos? Jadi Oke, ini baik. Supaya Ini permainan ya, challenge ya? Benar. Oke. nggih, supaya sahabat Japanan ini tahu itu Siap, fakta atau mitos. Baik. nggih. Untuk yang pertama. Pertama, nih, Mas. siap. Oke. Pacar yang cemburuan artinya sayang. Semakin cemburu, semakin sayang. Fakta atau mitos? Itu mitos, tidak Mitos. benar. Benar. Justru pacar yang posesif dan cemburuan itu bukan pacar yang baik. Toksik ya Mas Toxic. ya? Jadi Iya. enggak. Kalau misalnya dia sampai, apalagi sampai dia mengintervensi, kamu harus melakukan ini sebagai bukti sayangmu dengan aku. Benar. Udah fix deal, dia bukan pacar yang baik. Tinggalin, hempas manja ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Mitos ya, sahabat Mitos. Japanan. Oke. Yang kedua nih, Mas. Berhubungan seksual dengan pacar adalah tanda kasih sayang kita ke pacar. Ini Mitos atau juga fakta? mitos, jadi fix nggak perlu dilakukan. Tanda sayang itu tidak harus dibuktikan dengan hubungan seks. Oke. Betul, hubungan seks hanya boleh dilakukan ketika sudah menikah. Sah. Sudah sah. Kalau belum menikah tidak boleh melakukan hubungan seks. Resikonya banyak selain hamil di luar nikah, penyakit infeksi menular seksual dan lain sebagainya. Banyak yang sudah siap untuk menanti. Dan semoga sahabat Japanan yang masih remaja dan semuanya tanpa terkecuali tidak sampai melakukan hubungan seks di luar nikah. Kalau kita punya pasangan seperti itu, enaknya kita apain, Mas? Hempas aja. Hempas aja. Nah. Udah. Dia bukan Hilangkan pakai ya, Mas, hilangkan tanpa harus Benar. melakukan konfrontir. Kalau konfrontir Benar. dia nanti akan melakukan tindakan yang jauh lebih berani kepada kita. Benar. Lebih jahat lagi. Udah dengan baik-baik. Udah aku nggak bisa selesai, clear, aku pingin fokus sekolah, aku pingin fokus kuliah, aku apapun itu dengan Pengen secara ngejar halus impian begitu. gitu ya. Mengejar impian, kita selesai dulu ya. Mohon maaf.
dengan cara yang baik biar dia ini tidak sampai dendam. Kalau dendam justru effortnya yang untuk melakukan untuk mendapatkan Kak Eti misalkan itu akan makin kenceng dan malah makin kriminal. Jadi harus dilakukan ya, makin gila. Banyak di lapangan. Karena sekarang tuh banyak sekali Betul. remaja itu melakukan hal gila Yes. supaya mendapatkan pasangan yang dikejar. Betul, itu tadi. betul. Yang ketiga, Yes. berhubungan seksual sekali saja bisa menyebabkan hamil. Fakta. Fakta, guys. Apalagi di usia remaja. Usia Benar. remaja ini adalah masa subur. Jadi masa pubertas ini masa subur. Salah satu paling tinggi di fase siklus kehidupan manusia. Di usia pubertas ini tingkat kesuburannya sangat luar biasa. Yang bukan hanya, mohon maaf, melakukan hubungan seks sekali aja bisa hamil. Tapi jangankan begitu, pada saat melakukan hubungan seks, misal sambil berdiri, kemudian setelah melakukan hubungan seks, loncat-loncat, dan lain sebagainya, agar rontok dan lain sebagainya, itu semuanya fake, itu semuanya tidak benar. Dengan melakukan hubungan seks, walaupun hanya satu kali, bisa menyebabkan kehamilan. Kuncinya adalah tidak boleh melakukan hubungan seks di luar nikah. Kuncinya itu tadi. Yes. Nah, untuk mitos fakta yang keempat, yaitu jika posesif dan melakukan kekerasan, berarti pasangan kita itu sayang terhadap kita dan bertanggung jawab terhadap kita. No. Fakta atau mitos? Mitos. Teman-teman. Mitos, cemburuan, posesif dan lain sebagainya. Ini adalah kalimat-kalimat kata-kata negatif yang itu tidak perlu dilakukan dalam sebuah relationship, hubungan. Apapun itu, bukan hanya di hubungan remaja ataupun yang sudah menikah pun, ini juga bisa menjadi toksik. Ini juga akan menjadi mitos begitu. Jadi hubungan yang baik tidak begitu. Saling bisa mendengar, saling bisa menerima, take and give kalau bahasanya. Saling, apa sih yang kamu butuhin? Aku butuhnya apa sih? Saling bisa menerima, dan kalaupun tidak ketemu pasti ada jalan keluar yang terbaik. Kalau posesif itu sudah kamu harus begini, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini. Itu sudah toksik. Jadi kalau kita mempunyai pasangan atau mempunyai pacar yang sudah melakukan seperti itu ya Mas, apalagi tindak kekerasan. Betul. Nah, itu kita harus jauh-jauh, yaitu kita hempaskan ya Mas. Kekerasan baik verbal maupun non verbal, baik seksual, semuanya fix dia nggak baik. Iya, Kalaupun Anda nggak bisa speak up, Anda bisa koordinasi dengan teman-teman Puskesmas Japanan, sahabat Japanan semuanya, atau bisa datang ke lembaga kami gratis. Gratis teman-teman. Nah, siap. Yang kelima, yaitu HIV/AIDS mungkin bisa menyerang remaja dan kaum homoseksual. Fakta atau mitos? Fakta. Menyerang kaum remaja, tadi seperti yang saya ungkap, 79 usia remaja, 14 sampai 19 tahun. Itu 79 orang yang kami bersamai. Dan selain positif HIV, dia juga ada keluhan PIMS, penyakit infeksi menular seksual. Saya rasa bukan hanya homoseksual, tapi ketika sudah semuanya berinteraksi dengan 3 cairan, kalau HIV/AIDS, pelajarannya beliau adalah berinteraksi dengan darah, cairan kelamin, dan ASI. Ini lebih fokusnya dengan hubungan seksual, bukan hanya homoseksual. Heteroseksual pun, biseksual pun, itu semuanya ketika berinteraksi dengan cairan kelamin ya, karena terkait dengan seksual, otomatis semuanya beresiko terkena penyakit infeksi menular seksual, dan salah satunya adalah HIV/AIDS. Di HIV/AIDS ini tidak memandang bulu ya. Yes, semuanya bisa kena. Betul. Ya, apalagi terhadap 3 cairan tadi ya. 3 cairan tadi. Itu. Yes. Nah, sesi fakta dan mitos selesai tadi. 6 pertanyaan ya. Nah, kita untuk sahabat Japanan nih, Mas Fuad. Jadi mungkin ada sekiranya ada kata-kata mutiara atau kata-kata untuk supaya masa remaja ini kita kuat atau kita bisa melewati masa remaja ini. Monggo bisa menyampaikan. Remaja sahabat Japanan, khususnya juga semuanya yang sedang menonton podcast dari Puskesmas Japanan, yang perlu digarisbawahi, ini bukan hanya untuk remaja, tapi buat sahabat Japanan semuanya, juga buat diri saya pribadi dan semua yang ada di sini. Sehat itu ada 3. Sehat secara fisik, sehat secara mental, maupun sehat secara spiritual. Saya berharap semuanya yang nonton semua dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Tapi kalaupun sedang tidak baik-baik saja, pastikan tidak berada di fase stadium lanjutan. Anda segeralah berkonsultasi dengan orang yang tepat. Kalau berbicara kesehatan, Anda bisa datang di Puskesmas Japanan. Kalau Anda mau koordinasi dengan kami di lembaga kami, monggo kami siap untuk membantu.
KDSCCC Plus. Oke, kami Pastikan siap semuanya. membantu ya Mas. Puskesmas Japanan, tepuk tangan buat Puskesmas Japanan. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi tadi termasuk kata-kata yang terakhir Mas. Betul. Maksudnya di episode ini ya. Siap. Jadi saya selalu mengingatkan kepada sahabat Japangan, apalagi fansnya Mas Fuad ini Yes. ya, Follow. follow. Nah, Yes. ini semuanya harus selalu kita like, comment, subscribe maupun share di semua sosial medianya Boleh. Puskesmas Japanan. Boleh. Apalagi sosial medianya Mas Fuad. Boleh. Bisa. Nanti ini Mas bisa Fuad. juga nanti ditandai di akun Instagram saya, Oke. Fuad Abdillah, boleh. Nanti juga linknya podcast juga bisa dikirim ke saya, nanti juga tak posting di Oke, akun WhatsApp saya. nah itu ya. Tenang Jadi aja. biar kita subscribe-nya banyak. Mas. Oke, siap. Iya, nah itu tadi sahabat Japanan. Mas sebenarnya di podcast saja ini punya jargon. Oke, Ya. siap. Kalau nanti podcast saja, Sehat, bahagia. gitu. Oke, siap. Oke. Kita mulai. Sahabat Japanan di luar sana juga bisa ikut, guys. Boleh bareng-bareng. Jargonnya kita, oke. Dan semoga itu terafirmasi di otak kita, di hati kita, masuk semuanya dan Benar. benar-benar bukan hanya di mulut saja tapi juga semuanya kita harus bahagia dan harus sehat. Itu. Siap. Oke, nah itu sangat penting, guys. Penting banget. Oke, ayo kita mulai. Podcast saja, Sehat, bahagia. Nah, Terima tepuk tangan kasih. untuk kita semua. Gitu. Mas Fuad, terima kasih, Terima kasih, atas Kak Eti. kedatangannya Terima di podcast kasih. saja, yaitu podcast kesehatan sahabat Japanan. Siap. Jadi nanti ini bakal sangat bermanfaat untuk Pastinya, sahabat pastinya. Japanan Semoga terkait bermanfaat. masalah kesehatan reproduksi Siap. remaja. Siap. Apalagi remaja-remaja ini masa-masa yang perlu kita perhatikan Betul. maksimal. Siap. Nggih. Untuk sahabat Japanan selalu saya ingatkan, nggih, jangan lupa like, comment, subscribe maupun share semua yang ada di YouTube-nya Puskesmas Japanan. Nggih. Saya yang didampingi oleh Mas Fuad yang Oke. sudah menjadi bintang tamu di Oke, podcast siap. saja. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Japanan.